Kenalkan, nama saya Nafisa. Di sini saya berperan sebagai narator dan penulis cerita yang berjudul Sepasang Kekasih. Saya akan memperkenalkan tokoh dan karakter dari cerita ini. Yang pertama ada Raditya sebagai Diratama, pemeran utama berkarakter lembut. Yang kedua ada Intan sebagai Kalis berkarakter ceria. Yang ketiga ada Aril sebagai Pak Ziro berkarakter tegas dan ramah. Yang keempat ada Kezia sebagai Ayunda berkarakter ceria. Yang terakhir ada Maria sebagai Risa berkarakter ceria. Latar waktu dan tempat, tepatnya di kantin, kelas, sekolah, parkiran, dan halte bis, serta rumah. Latar waktu, pagi, siang, dan sore. Beralur, alur maju, dan alur mundur. Alkisah, di sebuah meja, duduk sepasang kekasih yang sedang menikmati sarapannya. Mereka sekali bersenda gurau. Mereka menganggap orang-orang yang berada di kantin sebagai angin lalu. Sepasang kekasih tersebut adalah Diratama dan Kalis. Ini makanannya ya. Kasih ya, Bu. Ayo cepat habisin makanannya, sebentar lagi bel berbunyi. Ya, sebentar lagi aku juga selesai kok. Mereka pun menyelesaikan sarapannya. Tak lama bel masuk kelas berbunyi dan mereka bergegas untuk pergi ke kelas bersama. Kok udah bel aja sih? Ya karena udah jamnya, Lis. Ayo buruan ke kelas. Oke deh. Sampainya di kelas, mereka langsung menuju dan duduk di bangku mereka masing-masing dan belajar seperti hari-hari biasanya. Oke, pagi anak-anak. Pagi Pak Ziro. Wah, pada semangat ya. Hari ini Bapak meminta kalian untuk mengumpulkan tugas yang sudah kalian buat minggu lalu. Tolong taruh di atas meja ya. Baik. Semua murid pun satu persatu mengumpulkan tugas yang diberikan Pak Ziro di atas meja sesuai arahan Pak Ziro. Setelah semua mengumpulkan tugas, pelajaran pun berlangsung dengan lancar hingga tak terasa jam sekolah akan berakhir sebentar lagi. Karena jam sudah berakhir, anak-anak dipersilakan pulang ya. Minggu depan kita akan melanjutkan materi bab 2. Siapa yang bersih anak-anak? Semua murid keluar dari kelas dan menuju parkiran. Akan tetapi Kalis tidak ikut ke parkiran karena dia ingin pergi ke perpustakaan untuk belajar terlebih dahulu. Diratama dan Risa bersamaan berjalan ke arah parkiran. Dari kejauhan, Risa melihat Ayunda sedang berdiri bingung di sebelah motornya. Risa pun memberitahu Diratama atas kehadiran Ayunda. Dan Risa pun bergegas menghampiri Ayunda. Tam, lihat deh, ada Yunda tuh di parkiran. Lagi ngapain dia? Samperin yuk. Kenapa Yun? Ini Riz, motorku mogok, bensinnya kosong. Makanya kalau udah tinggal dikit itu diisi biar nggak mogok kayak gini. Nih, aku kasih buat beli bensin. Gak cukup banget segini. Masa cuma 5.000 Riz? Segini mah cuma dapat setengahnya aja. Gak bersyukur banget, ya udah aku minta tolong Diratama aja ya. Risa pun memanggil Diratama yang sedari tadi belum bergerak dari tempatnya. Merasa terpanggil, Diratama pun menghampiri Risa dan Ayunda yang sedang berada di parkiran. Woi Tam, Ada apa, Riz? nih motor Ayunda bensinnya habis, jadi tolong antarin dia dulu. Lagi pula kalian rumahnya sejalan kan, jadi biarin motor Ayunda diam di sini dulu. Diratama diam beberapa saat memikirkan apa yang akan dia jawab. Di satu sisi, dia ingin menolong Ayunda temannya, tapi di sisi lain, dia juga mengingat Kalis sebagai kekasihnya. Diratama tidak ingin mengecewakan Kalis. Lama banget jawabnya, ini tuh menolong sesama teman, Tam. Tapi kalau nggak bisa nggak apa-apa kok. Aku bisa minta tolong sama yang lain. Minta tolong sama siapa? Udah sepi gini kok.
Yunda memperhatikan lingkungan sekitar, dan benar, kata Risa, bahwa suasana sekolah ini sudah sepi, akan sulit baginya meminta pertolongan. Yaudah nggak apa-apa, cepet naik. Mereka berdua akhirnya pulang bersama, tanpa mereka berdua tahu bahwa ada seseorang yang melihat mereka berboncengan dari kejauhan. Kalis berjalan selangkah demi langkah menyusuri trotoar yang sudah mulai retak. Ia berjalan ke arah halte tempatnya menunggu bis yang siap mengantarnya pulang ke rumah di saat Diratama tidak bisa mengantarnya pulang. Kalis duduk di kursi dan melihat jalanan sembari menunggu bis datang. Pikirannya mengingat kejadian di sekolah siang tadi. Nggak sesempet itu kamu ke aku, Tam. Jadi, kamu sebenarnya ada latihan apa ada kencan sama Ayunda? Di sekolah siang tadi. Tam, nanti kita bisa pulang bareng lagi nggak? Udah sebulan ini kita nggak pulang bareng lagi. Kangen deh. Maaf, aku belum bisa. Hari ini aku ada latihan. Nanti kalau sempat, pasti kita pulang bareng lagi. Oke deh, nggak apa-apa. Aku ke perpus dulu ya, mau minjam buku. Bye. Setibanya di rumah, Halo? Halo, Tam. Ada yang perlu kita omongin. Iya, apa itu? Aku lihat tadi kamu sama Ayunda. 1 detik, 2 detik. Tidak ada jawaban, hanya terdengar helaan nafas dari seberang sana. Antar cewek pulang bukan jadi masalah yang serius buatku, Tam. Masalahnya aku ngerasa akhir-akhir ini kamu ngejauh ya. Tolong jelaskan ke aku supaya aku gak bingung lagi. Aku perlu waktu, Kalis. Sebentar lagi kita lulus. Aku harus fokus belajar. Kita kan bisa belajar bareng-bareng. Aku nggak bisa. Aku juga perlu waktu untuk balikin perasaan aku ke kamu. Maksudnya kamu udah gak suka sama aku? Pasti udah lama ya, aku udah ngerasa sih. Jadi, kita selesai ya. Maafin aku. Sesaat setelah mendengarkan kalimat itu, Kalis langsung mematikan panggilannya sepihak. Jadi benar ya, kamu sukanya bukan sama aku lagi. Di sisi lain, sebelum Kalis menelpon, Bawa bilangin, jangan pacaran-pacaran, kamu itu masih sekolah di Diratama. Fokus sebentar lagi kamu mau ujian kelulusan. Walaupun aku punya pacar, aku tetap bisa belajar kok. Saya nggak percaya sama omongan kamu itu. Kamu lihat anak tetangga itu. Orang tuanya sering dipanggil BK karena nilainya jelek dan pacaran terus. Tolong jangan buat malu bapak. Khususnya pacar kamu dan fokus sama pendidikan. Aku nggak bisa mutusin dia, Pak. Aku tetap bisa fokus belajar kok. Aku janji nilai aku nggak hancur. Diratama, kamu harus nurut kata bapak. Ini demi kebaikan kamu. Bapak yang besarin kamu. Jadi tolong ikuti kata bapak. setelah mengatakan hal tersebut, Bapak Diratama pun langsung meninggalkan Diratama seorang diri. Tak lama kemudian muncul nama Kalis dari layar HP Diratama. Ia pun mengangkat telepon dari Kalis. Inilah kisah hubungan antara Diratama dan Kalis yang berakhir karena orang tua Diratama tidak memperbolehkan Diratama untuk berpacaran selama ia masih bersekolah. Bagi orang tua Diratama, berpacaran dan cinta-cintaan saat masih sekolah itu akan membuat sekolahnya menjadi berantakan dan nilainya turun.
Sebagai seorang anak yang ingin berbakti kepada orang tuanya, Diratama pun menuruti apa yang orang tuanya katakan. Sementara dengan Kalis, ia masih bersalah paham, mengira bahwa Diratama memutuskan hubungan ini karena sudah tidak lagi menyukainya. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah Diratama mendapat tuntutan dari orang tuanya. Salah paham ini akan terus terjadi sampai Diratama menjelaskan semuanya kepada Kalis. Entah kapan waktunya tiba. Kalis, tolong maafkan Diratama karena belum bisa memberi penjelasan. Oke, guys. Di sebuah kantin terdapat sepasang kekasih yang duduk di meja. Salah nggak sih?